Bagaimana caranya kita retur barang dari pembelian online? Jadi begini guys, perhatikan baik-baik, simak ya, jangan skip video ini. Kemudian yang belum subscribe dulu channel ini supaya lebih berkembang lagi, biar mantap ya. Jadi sebelum Anda membuka ya, kalian harus sediakan dulu HP kalian untuk memvideokan dimana kalian membuka paket ya. Lalu setelah itu Anda setelah buka paket, kemudian kemasannya, kalau ada bubble wrap kayak gini, kalian buka ya bubble wrapnya. Setelah itu kalian mungkin akan berbeda yang menerima paketan. Kalian coba tes dulu, kalau misalkan barang elektronik, kalian dari mulai sistemnya, fungsinya, terus alat chargernya, kemudian sistemnya, kalau di HP kayak gitu, laptop atau alat lainnya juga kalian bisa periksa. Nah ini model ini saya kemarin pesan LCD untuk Everforce M50, namun kenyataannya ini udah error ya, di blank. Kita masukin baterai, film kita tes, mudah-mudahan LCD nya baik-baik. Oke, LCD nya blank guys. Ini harus diretur. Dikasih bubble wrap kayak gini, cuma sedikit aja ya. Harusnya untuk LCD serta barang-barang elektronik lainnya itu harus tebal ininya, plastik bubble wrapnya, karena ini adalah plastik untuk pengaman dari goncangan ya ketika saat di perjalanan. Karena untuk kulir tersebut tidak tahu isinya apa, jadi mereka kalau lagi pengemasan atau pack engine, dia akan melempar barang atau menumpuk barangnya ya. Jadi karena banyak, jadi mereka pengen cepat kelar, jadi gak bermain hati-hati guys. Meskipun paketan kebanyakan udah aman, tapi kenalah banyak di perjalanan rusak, entah itu karena di pick up, di mobil box itu ada goncangan atau apa gimana, tumpuk atau gimana ya. Jadi intinya begini guys, setelah barang datang ya dari paket kalian terima kan, itu harus sesegera mungkin ya, sebelum tanggalnya habis, masa garansinya habis, kalian ambil HP kalian, kemudian videokan sampai kalian membukanya, unboxing itu, entah itu alat apapun yang datang dari paketan tersebut. Jika ada kendala ya, kalian kumpulkan bukti-bukti, fotokan juga yang rusaknya di mana, misalkan ada patah atau pecah ya, kalian foto bagian itunya, itu sebagai bukti penguat Anda jika nanti Anda retur barang di entah itu market Shopee, kemudian Tokped, Bukalapak dan lain-lainnya ya. Jadi pihak tersebut akan selalu ya meminta kita untuk memberikan bukti yang valid ya, jadi sesuai fakta yang jelas. Terus kalian berikan alasan tentang alat tersebut sepalit-palitnya, sesingkat dan padat, jelas ya, menggunakan kata yang benar-benar ini ya, benar-benar normal. Biasanya kalau orang aku suka bertele-tele kalau bikin alasan atau apa gitu, tapi ini harus bikin singkat, padat dan jelas. Jadi di sana nanti pihak admin dari toko tersebut online, mungkin di Shopee, itu akan menindaklanjut, langsung diteruskan ke penjual ya. Nanti penjual juga akan merespon, dan jika nih kebanyakan pihak penjual kalau misalkan mereka mengelak ya, kalian masuk, kalau di Shopee itu masuk di kolom diskusi, di kolom diskusi. Di sana kalian berikan semua bukti-bukti serta alasan kalian yang benar-benar kalian rasakan saat itu juga ya. Jadi
meyakinkan, berusaha meyakinkan pihak Shopee-nya, pihak Shopee bukan pihak penjualnya, karena pihak penjual itu sebagai apa ya, penjual, karena itu Shopee, tugas Shopee atau admin Shopee itu adalah sebagai apa namanya, penengah, jadi penyidangnya gitu kalau di hukum. Jadi kalau misalkan oh ini nih yang pembeli merasa kerugian nih, nanti kita bantu nih, terus kan dikasih tempo juga sama pihak Shopee atau pihak Tokped kayak gitu untuk di ACC ya, dari dicari titik benang yang benarnya siapa gitu, yang memang kalau misalkan penjualnya ini bagus dari sininya, terus itu buktinya kurang benar gimana, kalian punya bukti sendiri, punya foto dan videonya juga ada, terus alasannya juga kalian punya ya. Nah setelah itu kalau misalkan pihak Shopee-nya apa namanya merespon ya, kemudian penjualnya juga ngerti, terus dia mungkin akan menerima, biasanya langsung meng-ACC ya, jadi tanpa nunggu waktu 2 hari, biasa 2 hari sampai 3 hari untuk otomatis akan di apa namanya, kalau misalkan gini guys, kalau misalkan kita meretur barang ya, terus yang penjualnya itu nggak merespon selama 2 hari nih, pihak Shopee akan meneruskan uang kita kembali ke kita, dan barangnya kita kirim lagi ke layanan kurir ya, ke paket. Nanti kita bisa pilih paketannya mau dikirim ke JNE atau JNT juga bisa, kalian tinggal pilih. Nah usahakan ya, kalau misalkan barangnya seperti elektronik kayak gini kan ada segelnya, kalian jangan sampai rusak segelnya, terus jangan kalian ubah sedikit pun barangnya. Terus apalagi ya kembalikan aja seperti semula, karena kalau misalkan kalian ubah barang ya, terus kalian misalkan ada yang dikurangi barangnya, nanti penjual juga akan komplain kembali di diskusi ya, jadi nanti akan panjang lebar kesananya. Jika karena barangnya seperti ini, kondisinya seperti ini, maka pihak Shopee akan mengerti dan lalu akan meneruskan uang kita ke rekening Shopee, biasanya ke apa Shopee Pay masuknya. Jadi kalau kita mau ngambil uang ke rekening, kita bisa transfer ke rekening bank, itu kita masukkan kode Shopee Pay-nya. Kalian jangan lupa ya Shopee Pay-nya. Kalau misalkan kalian lupa, bisa kalian minta kode baru ya. Jadi biasanya kita harus menunggu berapa hari ya, 1 hari biasanya untuk konfirmasi ulang. Nah mungkin kayak gitu, ini apes banget nih, kemarin saya dapatkan kayak gini, ini harus retur, ini punya orang coba. Servisan punya orang, jadi saya servis HP LCD sama touchscreen-nya ini belum coba juga, ini udah 3 hari lebih, jadi gak bisa dilihat tuh masa garansinya udah habis. Karena apa? Saya nunggu LCD ini untuk kembali, karena tidak bagus. Kalau bagus bisa kita ketahuan ini touchscreen-nya normal atau tidaknya. Mudah-mudahan ini touchscreen-nya normal, nggak ada kendala ya guys, karena ribet berarti kalau misalkan ini error juga ya, meskipun harga touchscreen nggak seberapa, cuma waktunya bikin lama gitu guys kalau teman-teman online kayak gitu. Nah ini untuk LCD-nya juga saya mau atur, packingannya juga kayak gini doang, nggak ada apa-apa lagi. Ini saya mau kembalikan, ini udah saya minta kurir JNT untuk menjadi pengirimnya ya. Jadi besok saya mau kirim paket ke penjualnya lagi menggunakan kodenya otomatis, jadi tinggal apa namanya, tuliskan kodenya angka tersebut dan data akan terinput otomatis guys ya, jadi cash otomatis. Tinggal kita double tip, bukan double tip tapi kita sholat aja ya, di lakban aja. Ini alamat kita nih kita copot, terus untuk komersinya kita hapus juga, kita tutupin ya. Jadi kita malah sebaliknya kirim barang ke penjual. Bangke banget guys penjualnya, parah. Ini kayaknya retur, banyak yang retur.